Tapi pemerintah bilang kita nggak bakal menaikkan harga BBM tersebut kayak gitu. Otomatis kan juga tambahan subsidi lagi menggunakan APBN negara gitu. Pemerintah sendiri udah bilang kan APBN defisit kan. Betul. Artinya besar pasak daripada tiang. Terus dari mana ini kita nalangin subsidinya? Pengen tahu gitu. Sebagai orang awam, pemerintah ngambil uangnya dari mana kalau gitu? Mas, kalau misalnya kenaikan gaji dibandingkan inflasi itu tinggian inflasi. Dulu kayaknya beli segini dapetnya banyak kayak gitu, kok harganya mahal tapi sama aja dapetnya. Kalau misalnya tetap ada MBG, defisit kita itu dengan pertumbuhan ekonomi 5-6% ya Mas. Defisit kita tuh sampai 2009 itu akan lebih dari 3%, 3,34%. Kita ketemu lagi untuk kali ini podcast Siber atau singkat berita. Boleh ya sekali ngomongin ekonomi karena kita pasti akan terdampak sama ekonomi, terutama kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai BBM. Baru aja kata orang-orang nih, kita kena prank. Saya sih masih bersyukur pranknya yang kali ini BBM nggak jadi naik dulu karena katanya harganya akan tinggi kalau naik gitu. Kita kan semua dengarnya begitu, tapi ternyata sebenarnya seperti apa? Nah, saya mengundang narasumber atau tamu untuk podcast Siber kali ini, orang yang ngerti ekonomi. Masih muda, perempuan, dari lembaga yang mungkin udah pernah teman-teman dengar, Selios namanya. Nah, narasumber saya ini Diah Ayu Febriani. Diah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bayu, terima kasih Maaf lahir batin undangannya. ya. Maaf lahir batin juga. Iya, sama-sama terima kasih sudah memenuhi undangan kita. Tolong cerahkan saya dan juga penonton podcast Siber mengenai kondisi ekonomi. Ya, kenapa pemerintah begini, begitu, apa sih yang Selios lihat. Dan kita nih sebagai, saya ini termasuk apa ya, menengah lah ya. Sama Mas, saya juga. Kita naruh aja posisi kita di menengah deh, karena yang kalangan menengah ke bawah ini paling disorot nih di negara kita, di Indonesia mengenai ekonominya. Nah, Selios melihat apa yang harus kita siapkan di kondisi ekonomi dunia. Ekonominya juga ada 2 perang yang belum selesai. Betul. Rusia Ukraina, Amerika sama Israel nyerang Iran. Betul. Ini pasti akan berdampak kan. Nah, saya mulai dari ini dulu. Pasti pertanyaan orang juga banyak yang begitu saya bilang saya mau ngobrol sama Selios mengenai ekonomi, titip dong. Kenapa kita di prank katanya. Jadi gini, teman-teman saya waktu ngobrol sambil ngopi udah menduga nih, waduh nih minyak dunia naik, pasti akan ada sesuatu dong di negara kita. Minyak kita, BBM kita nih yang biasa kita konsumsi buat mobil motor, pasti naik juga dan nanti berdampak pada harga bahan pokok, pakaian, pangan, dan lain-lain. Gitu dong logikanya. Ya betul Mas. Jadi kita memang, saya sih dan teman-teman tuh sebagian udah merasa kita bersiap ya sama harga bakal naik nih. Gitu, perang ada 2 di dunia. Jadi sebenarnya nggak terlalu kaget begitu pemerintah dikabarkan mau menaikkan harga BBM, udah mulai bersiap Ancang-ancang aja. gitu Mas. Nggak jadi. Yang benar nih gimana dia? Selios ngelihatnya seperti apa dalam detik-detik kemarin BBM katanya mau naik terus nggak jadi. Iya Mas, dan juga teman-teman semua, kita tahu kalau misalnya perang ini tuh menjadi hal yang krusial bagi Indonesia. Iya. Kenapa? Karena kita tahu kalau Indonesia ini bisa menghasilkan minyak dalam negerinya aja, produksinya itu cuma 500 sampai 600 ribu barel per hari. Sedangkan kebutuhan minyak di Indonesia itu sekitar 1,67 juta barel per hari. Otomatis mau nggak mau kan kita impor kayak gitu. Iya. Salah satunya 20-25% impor minyak itu kita lewat Selat Hormuz, yang mana sampai saat ini 2 tank Pertamina ini belum bisa lewat. Ditutup nih ya. Betul. Kita bisa dengar dari negara-negara tetangga kalau misalnya Thailand udah WFH duluan, Singapura juga udah memberikan paket kebijakan maupun WFH, bahkan Australia sendiri ini di negara bagian Victoria dan Tasmania sudah menggratiskan 1 bulan transportasinya bagi seluruh masyarakat. Jadi kayak pemerintahnya gitu. langsung bikin kebijakan-kebijakan yang hemat energi, hemat BBM. Betul. Salah satunya. Satunya itu yang memudahkan warga masyarakatnya kayak gitu. Dan Indonesia banyak sekali, misalnya teman-teman bisa lihat kalau misalnya segelintingan gosip yang ada tulisan confidential kayak BBM pasti akan naik kayak gitu. Iya. Kan kita juga was-was dan waspada, bahkan sampai ada panic buying kayak gitu. Tapi pemerintah bilang kita nggak bakal menaikkan harga BBM tersebut kayak gitu. Otomatis kan juga
tambahan subsidi lagi menggunakan APBN negara kayak gitu ya Mas ya. Tapi lebih parahnya lagi kalau kita tahu kan sekarang harga BBM per barel, harga minyak per barel, Brent per barel itu udah naik ya Mas, sudah sampai $105 per 31 Maret kayak gitu. Sedangkan di Indonesia ini sendiri pemerintah tuh cuma menganggarkan harga per barel itu $60-70 kayak gitu. 60-70 sekarang udah 105 kayak gitu. Berarti kan subsidi yang Betul. itu tinggi banget tuh. Betul. Nah, gini dia. Kita kan semua tahu mekanisme pasar ya. Begitu harga minyak dunia tinggi, semua negara-negara ini belaga tahu ekonomi nih. Memang harus menaikkan lah mekanisme pasar menaikkan. Nah, Indonesia ini memang dari dulu selalu disubsidi supaya kayaknya nggak kenapa-napa, menjaga kan. Pasti kalau naik sedikit aja harga BBM, yang lain juga ikut naik kan, merambat ke yang lain. Kenapa nggak gitu aja sih, gradual gitu, dikit-dikit, supaya kita juga bersiap. Kita ngerti kok mekanisme pasar minyak dunia naik, di dalam negeri naik. Apalagi ada perang gitu. Selyos mendengar apa gitu di balik layar pemerintah, kenapa sampai dibela-belain subsidi sebegitu besar, dan sampai berapa lama kita bisa nahan $60-70 itu ke $105. Ya, jadi Mas, Selyos tuh udah ngitung kalau misalnya setiap kenaikan $1 per barel ini, kita tuh harus subsidi lagi 10 triliun. Kalau misalnya angka 10 triliun? Betul, kalau ya sekitar 10. Oke. Nah, kalau misalnya ada kenaikan 100 sampai 120 itu sendiri ya Mas, itu tuh bisa sampai 500-an triliun penambahannya kayak gitu. Otomatis kita juga mikir dong, waspada kayak gitu. Sedangkan banyak sekali program-program populis pemerintah yang saat ini tuh masih tetap berjalan kayak gitu. Kalau misalnya dinaikkan BBM tuh pertama kali ujung pangkal banget untuk seluruh hajat hidup masyarakat Indonesia kan. Kalau misalnya naik, otomatis kan produksi, transportasi juga ikut naik. Pasti otomatis harga pangan juga bakal kena inflasi Mas kayak gitu. Ini pemerintah menjaga agar masyarakat ini tetap mampu untuk melakukan perputaran ekonominya, terutama di sektor pangan yang sangat amat kita butuhkan saat ini. Oke, gitu. kita ngerti sih maksudnya itu ya, supaya kita nggak ada gejolak. Cuman kan nggak ada perang yang kemudian bikin harga minyak dunia naik aja dia ya. Pemerintah sendiri udah bilang kan, APBN defisit kan. Betul. Artinya besar pasak daripada tiang. Kalau kita pakai ekonomi rumah tangga saya gitu, ini penghasilan saya dengan istri saya yang juga bekerja masih kurang dengan biaya anak saya sekolah, belanja dan segala macam. Kira-kira kan gitu defisit ya? Iya, kayak gitu Mas. Nah, terus dari mana ini kita nalangin subsidinya? Pengen tahu gitu. Sebagai orang awam, pemerintah ngambil uangnya dari mana kalau gitu? Nah, tadi Mas bener kan, tadi kalau misalnya kita proyeksi kalau kenaikan 100 sampai 120 dolar per barel ini, benar tadi kita harus nombok lagi 500 triliunan. Nah, ambilnya dari mana sih kayak gitu? Kan otomatis kita kalau nggak penambahan utang atau tadi realokasi anggaran. Tapi kalau misalnya ini penambahan utang, ini nggak bijaksana. Karena apa? Karena rupiah juga melemah. Otomatis bunga hutang kan kita harus bayar pakai dolar. Itu kan juga akan tambah banyak. Kayak gitu. Kemampuan pemerintah buat memberikan perlindungan bagi masyarakat akan lebih sempit kayak gitu Mas. Jadi kita yang kelas menengah ke bawah yang selama ini kurang perlindungannya dan selalu dipajaki terus, ini kan juga akan was-was kayak gitu. Dan kalau misalnya kita realokasi anggaran-anggaran pos-pos kebijakan yang populis yang cuma hanya berlaku di political cycle 5 tahun, ini mungkin akan berbeda lagi ceritanya gitu Mas. Seperti halnya makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih, atau bahkan yang baru-baru ini kita impor mobil dari India itu sendiri. Kenapa harus ada hal-hal seperti itu? Padahal ada hal yang lebih mendesak, geopolitik global dan juga pertahanan ekonomi masyarakat kayak gitu. Ya, terbayang ya, berarti ini menjawab nih kan, kemarin-kemarin saya ngobrol sambil ngopi nih, istilahnya belaga jadi ekonom sama beberapa teman. Dari mana ya kita subsidinya ini? Kenapa pemerintah subsidi? Ya kemungkinan besar dari utang lagi ya. Sempat terbersih tuh ada yang bilang
kita ambil aja uang kita di BI. Kalau kayak gitu bisa juga. Nah Mas, kalau ambil dari cadangan devisa BI, ini tuh bakalan rawan. Karena apa? Karena BI kan lembaga independen. Kalau misalnya ada intervensi langsung ke APBN ataupun untuk dipinjamkan langsung ke negara, ini otomatis rupiah akan melemah. Karena ini kan cadangan devisa, nggak bisa langsung kita serta-merta. Dan ini juga melanggar undang-undang kalau misalnya kita kasih Itu langsung. paling penting tuh ya. Iya, kalau kita kasih langsung untuk pembelanjaan negara kayak gitu. Satu, rupiah akan melemah, dan juga kepercayaan investor asing ke Indonesia juga akan melemah kayak gitu. Kan BI ini untuk menjaga kayak gitu. Coret deh ya, kayak gitu. pemikiran seperti itu tuh harusnya nggak diambil lah sama pemerintah. Tapi jadi lebih kemungkinan besar adalah menambah utang. Kita maunya realokasi anggaran, Mas. Oh, oke. Iya, kita pangkas-pangkas dulu lah anggaran-anggaran. Kalau boleh dulu. ini Kalau boleh. obrolan ini didengar sama pemerintah. Tolong Bapak Ibu. Realokasi anggaran. Jadi proyek-proyek yang besar-besar yang bisa dihemat bagaimanapun caranya. MBG misalnya dalam bayangan kita nggak usah di seluruh Indonesia dulu, di daerah-daerah yang penting misalnya, hal macam itu mungkin terjadi. Oke, kalau seperti itu bisa tidak berutang atau akan tetap berutang, tapi resikonya utang akan lebih kecil dan resikonya jadi lebih kecil. Kalau misalnya dihitung dari Selios, kita fokuskan realokasi anggaran dulu, Mas. Karena apa? Oh, Karena gini, kan sekarang dana MBG ini, makan bergizi gratis ini ambil dari dana pendidikan. Dari 71 triliun tahun 2025 naik ke 335 triliun tahun ini. Yeah. Tapi penerimaannya untuk negara itu cuma 0,06% atau 7 triliun. Itu bahkan Mas pernah baca nggak di threads atau teman-teman di Twitter gitu ada perhitungan kalkulasi MBG kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin jalan MRT 335 km hanya dengan 1 tahun MBG kayak gitu. Itu kan banyak meme-nya juga ya kayak gitu. Nah ini juga bisa dialihkan dan realokasikan untuk untuk bantu subsidi BBM itu sendiri, untuk bantu masyarakat kelas menengah dan UMKM yang terdampak kayak gitu. Jadi kita berharapnya pemerintah itu bisa loh punya pilihan kayak gitu, ada opsi kayak gitu, tapi belum mau, dan ini kan bergantung pada political will ya Mas, kayak gitu. Dimengerti sih bahwa kita belum tahu nih pemerintah dalam hal ini kenapa kemudian tidak mengambil kebijakan ini. Mungkin dengan makin terus tingginya harga minyak dunia, arahnya mudah-mudahan ke sana gitu ya. Anggaran paling tinggi selama ini di pemerintahan Indonesia untuk pendidikan kan dalam sejarah paling tinggi. Betul, nih. Tapi 20%. ternyata dipakai untuk MBG sebagian besar ini, mudah-mudahan bisa direalokasi untuk hal-hal yang mengantisipasi harga minyak dunia. Oke, itu salah satunya. Nah, yang kita juga dengar selain tadi di berita-berita, pemerintah juga ada mengatakan bahwa anggaran APBN ini defisit dan bisa dilakukan hal-hal semacam itu. Saya mau garis bawahi lagi yang dia bilang, kita ini kita semua nih teman-teman ya, yang kebanyakan dari kita lah gitu, kan kelompok menengah ke bawah. Itu udah ada beberapa artikel, bahkan sebelum Amerika menyerang Iran udah dikasih tahu, ini dengan anggaran yang defisit, kita tuh harus berhemat, bla bla bla. Menengah ke bawah ini akan turun daya belinya. Ceritain dia dan Selios ini melihat hal seperti itu seperti apa supaya saya makin ngerti dan banyak yang makin ngerti sehingga kita bisa bersiap gitu. Ini perang kan nggak tahu ya kapan damainya. Sampai kapan kayak gitu Mas, kita nggak bisa memprediksikan juga kan. Nah kalau misalnya tadi bisa benar terdampaknya tuh gimana sih? Benar Mas, kelas menengah ini paling terdampak banget di masyarakat Indonesia dengan adanya tadi anggaran yang tidak dianggarkan untuk program semestinya, dan ditambah juga adanya krisis global dan juga perang. Karena kelas menengah ini turun Mas tahun 2025, turun lebih dari 1,1 juta jiwa kayak gitu. Ini kan juga akan berdampak pada belanja kembali perputaran uang ke masyarakat, terutama di kelas ke bawah, multiplier efeknya atau kayak kita belanja di masyarakat. Kalau misalnya ekonomi sedang baik-baik aja, kita bisa kan belanjain. Kalau lebaran nih kita mau bawain oleh-oleh buat keluarga, itu kan kita belanja
kebutuhan sekunder dan tersier kayak gitu. Bawa oleh-oleh dari misalnya dari kota ke desa ataupun di desa kita banyak banget belanja untuk dibawa dan dibagikan ke kantor, ke sanak saudara kita kembali di kota seperti itu. Itu kan jadi perputaran ekonomi yang lebih tinggi ya Mas, terutama UMKM lokal kayak gitu. Nah kalau misalnya dengan keadaan seperti ini, jadi saya tuh nemuin Mas, kalau misalnya kenaikan gaji dibandingkan inflasi itu tinggian inflasi kayak gitu di Indonesia. Jadi percuma naik gaji dong. Betul kayak gitu. Sedangkan kebutuhan kita itu makin banyak kayak gitu. Tapi harga yang kita beli lebih mahal, tapi dapat itu sama-sama aja sampai saat ini. Iya. Kayak gitu. Ini kan menekan banget kelas menengah kan Mas, dan terutama kelas menengah ke bawah. Jadi saran kami selain kita harus pintar-pintar merealokasi dana kita sendiri dan juga untuk pengeluarannya, ini juga kembali lagi bukan cuma kita aja Mas yang bisa. Ini tergantung kebijakan pemerintah seperti apa kayak gitu. Percuma dong kalau kita udah nahan-nahan, kita udah hemat-hemat. Kalau misalnya pemerintah ini nggak ada kebijakan yang untuk misal harga eceran tertinggi atau terendah kayak gitu, dan juga paket-paket kebijakan untuk UMKM dan juga pengendalian harga, ini sama aja dong kayak gitu. Dan terutama ini yang ngena banget di masyarakat, terutama inflasi pangan. Karena tadi ini ada kaitannya sama MBG. Dapur-dapur dan juga SPPG ini tuh kan beli untuk mereka tuh untuk bikin margin keuntungan lebih tinggi, mereka akan langsung beli ke produsen. Mereka nggak beli lagi di UMKM ataupun ke middleman kayak gitu. Udah diambil duluan nih pasarnya. Karena kebutuhan mereka untuk dapurnya kan besar kayak gitu. Jadi mereka ngambil langsung ke sumber-sumbernya nih gitu ya. Dan kita pas sampai pasar, kita orang rumah tangga yang beli, ini kan udah makin sedikit stoknya. Sedangkan Sumber kita yang rebutan. udah diborong tadi sama SPPG ini ngasih ke pasarnya kan sisa-sisanya lah ya. Bener. Kita nih orang rumah tangga, kita rebutan kan Mas. Kalau Pas karena ke itu mahal karena harganya. cuman sedikit, demand-nya masih banyak sebenarnya dari kayak masyarakat. gitu. Terutama terbayang. Oke. telur, sayur dan juga ayam. Terutama di kota-kota besar yang SPBG itu banyak, ada Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Termasuk DKI Jakarta dan Jabodetabek. Ini berasa banget di Pulau Jawa. Kayak ayam aja sekilo Mas itu dari 35.000 dan 45.000. Pun saya bahkan kaget beli dada ayam sebelum lebaran itu harganya masih 60.000 per kilo. Ini juga setelah lebaran tuh udah 75.000 kayak Malah gitu. makin naik setelah lebaran Betul, ya. kayak Nggak gitu. turun lagi, walaupun biasanya turunnya Dia juga dikit. turun. Tapi ini kayak ternyata bukan saya aja yang ngeluh, kayak teman-teman saya juga ngeluh, terutama kayak Gen Z kan otomatis kayak mereka itu sangat ketat dalam pengeluaran dan mencatat banget ya Mas. Mereka juga ngerasa kalau misal dulu kayaknya beli segini dapetnya banyak kayak gitu, kok harganya mahal tapi sama aja dapetnya kayak gitu. Nah kalau di satu sisi saya ngebayangin gini, kalau MBG kan ada produsen-produsen yang selama ini dalam stok yang besarnya kan diambil oleh SPPG untuk kepentingan makan bergizi gratis. Tapi di bawahnya seperti itu. Gimana nyari keseimbangannya kalau begitu? Di situasi seperti ini, andaikan MBG-nya kemudian dibatasi, mungkin akan ketemu titik equilibrium-nya gitu kira-kira ya? Atau gimana sih bayangannya dia? Sehingga kemudian kita tuh nggak mau bilang juga bahwa ya MBG harus berhenti 100% sih. Nah hal semacam itu. Saya ngebayanginnya ini kan proyek pemerintah. Mungkin pemerintah udah janjiin waktu kampanye gitu kan. Masa ini nggak bisa jalan gitu. Nah hal semacam itu gimana titik ketemunya nih? Agak ada politiknya. Iya, jadi ini kan balik lagi ke political will ya Mas. Kalau misalnya tadi kita bahas dulu dari asal muasal dana MBG ini sendiri. Oke. Nah, MBG ini emang menyerap para pekerja, terutama di sektor pertanian, penyediaan makanan dan minum itu emang ada penyerapan pekerja sampai 200.000 orang. Oke. Tapi kalau dana pendidikan yang digunakan, ini tuh ada 700.000 orang yang kehilangan pekerjaannya di sektor pendidikan. Kayak gitu dulu. ya. Kita, kalau misalnya mau disamakan kayak gimana sih nih masyarakat biar bisa sama-sama berjalan beriringan dengan MBG kayak gitu. Ini agak susah Mas, karena satu, mereka ini mengejar margin keuntungan yang cukup besar kayak gitu. Yang kedua adalah para orang-orang yang punya dapur-dapur MBG ini adalah afiliasi dari pemerintah itu sendiri kayak gitu. Orang terdekat dari pemerintah sendiri, ring 1 kayak gitu.
parpol dan segala macam ya kayak gitu. Ini juga mereka pasti punya channel-channel sendiri untuk dapetin produsennya itu. Walaupun pemerintah Ini udah bilang. Selius sudah investigasi Iya, karena kita udah ada, ngecek gitu udah ya. ngecek, kita ada namanya MBG Watch Mas, bisa dilihat teman-teman, ada website MBG Watch, dan juga kita kemarin ada kirimkan judicial review ke MK. Kita minta MK ini coba judicial review uji material UU APBN 2025 kemarin, Undang-Undang APBN 2026 terkait penggunaan dana pendidikan untuk MBG kayak gitu. Nah, kalau kejadiannya kayak gitu, otomatis kita sebagai masyarakat kecil gak bisa apa-apa dong kayak gitu, Karena karena kan berputarnya di sisi ini sebenarnya, iya, di sisi politis terus ya. terus kayak gitu. Oh, Sedangkan oke. yang ada di masyarakat ya udah apa adanya kayak gitu. Kita nggak bisa kontrol pasar secara meluas kayak gitu. Karena kan kita rumah tangga perorangan kayak gitu. Oke. Ini yang mungkin nanti perlu banyak pertimbangan dari pemerintah. Kalau perlu banyak masukan. Mudah-mudahan terbuka ya untuk masukan Mudah-mudahan supaya didengarkan. saya nih dengan keluarga saya dan keluarga yang lain menengah ke bawah justru nggak tertekan karena proyek MBG ini. MBG ini kan luar biasa sebetulnya kan. Kira-kira itu sih ya yang kalau boleh kita itu didengar di situ kan. Betul. Itu tadi diperparah juga kan tadi untuk yang BBM kan, sekarang BBM juga dibatasi ya Mas, 50 liter sehari untuk yang subsidi. Kalau misalnya produsen banyak kan di luar Jabodetabek kan harus bawa ke Jakarta kayak gitu, ke Jabodetabek. Pengaruh Itu kan juga akan meningkatkan dari sisi transportasi mereka sendiri kayak gitu. Yang mana nantinya udah ada inflasi pangan karena MBG, ada juga akibat dari pengetatan BBM itu sendiri yang tadi. Jadi double burden buat kita kayak gitu. Iya. Oke, gini. Dia di satu sisi kan pemerintah kepingin pertumbuhan kita tuh di atas 5% ya. Betul. Ya kan? Yang sekarang sih stagnan dia di antara 5 atau 6 gitu. Ini beban berat buat Pak Menteri Keuangan sih, Pak Purbaya ya. Terus di satu sisi ada minyak dunia yang begitu tinggi naiknya. APBN kita sebenarnya sebelum ada perang pun udah defisit. Yang tadi udah kita bahas, kemungkinan ini akan dari utang gitu. Antara ambisi pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi kita dengan situasi ekonomi global dan kemungkinan kita akan menambah utang luar negeri, ini semua kalau nggak diputuskan dengan tepat, dengan realokasi anggaran tadi, atau gini, bahkan dengan realokasi anggaran saja, itu masih kena nggak sih kita dampaknya menengah ke bawah ini dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita harapkan tepat gitu dia. Tetap masih kena sih Mas, kalau misalnya MBG itu masih ada. Aduh, gitu Jadi ya? iya, jadi tuh Selius juga udah prediksi. Saya Ini nanyanya pelan-pelan tuh karena saya berharap dia bilang kita masih bisa selamat gitu. ini nggak bisa Mas, karena Gitu kita ya? udah prediksi. Jadi kita ada perhitungan. Ini bahkan perhitungan itu sebelum ada mencetusnya perang Iran, Israel dan juga Amerika Serikat ini. Kalau misalnya tetap ada MBG, defisit kita itu dengan pertumbuhan ekonomi 5-6% ya Mas. Defisit kita tuh sampai 2009 itu akan lebih dari 3%, 3,34%. Ini melanggar UU APBN tahun 2003 kayak gitu, undang-undang Undang-Undang Keuangan 2003 kayak gitu. Nah, kalau misal udah defisit, tadi kan kita udah bahas ya Mas, kalau ada defisit keuangan otomatis kemampuan pemerintah untuk menjaga perekonomian dalam negeri dan juga untuk menjaga kesejahteraan masyarakat ataupun memberi perlindungan safety net kepada masyarakatnya kita menengah dan menengah ke bawah ini semakin sempit kayak gitu. Tetap aja kita kena kayak gitu. Kalau itu baru satu program ya Mas. Iya. Itu kita bisa defisit lebih dari 3%, 3,34% kayak gitu. Kalau misalnya kan Pak Erlangga juga udah bilang, kita bisa defisit 4,06% nih kayak gitu. Kita udah susah banget untuk menjaga defisit 3% kayak gitu. Nah tadi ujung-ujungnya kayak gitu, pemerintah itu ruang fiskalnya sempit, safety net untuk kita masyarakat menjadi lebih sempit, dan bahkan kayak ngerinya ada bantuan-bantuan yang akan dipotong, itu kan lebih bahaya kayak gitu. Sama aja sih Mas kayak gitu. Oke. Berarti kan sebenarnya nih ekonomi
Indonesia dan ekonomi dunia sebenarnya lagi nggak baik-baik aja kan dengan situasi perang Amerika dengan Iran dan juga Rusia Ukraina yang belum selesai-selesai. Apa harapan-harapan kita kalau gitu? Saya tetap kepengen ada nggak sih harapan baik dari kita untuk kemudian melihat ke depan. Kalaupun kita berharap pada kebijakan pemerintah satu hal, apa yang kemudian kita bisa juga lakukan sebagai langkah-langkah kita gitu, dia. Oh iya Mas, alhamdulillahnya ya Mas, kita tahu kalau misalnya pemerintah ini konsisten untuk menjaga paket stimulus. Terutama untuk UMKM, misalnya PPh final itu cuma ditetapkan 0,5% aja kayak gitu kan. Dan ini masih tetap berjalan Masih tetap berjalan kayak gitu. Jadi kan ini membantu, seenggaknya kan kalau kita beli ke UMKM kan juga dengan harga yang masih wajar, masih normal. Jadi kita ikut membantu perputaran ekonomi di masyarakat kita sendiri. Terutama kan kita juga konsolidasi masyarakatnya kuat ya Mas, gotong royongnya juga kuat. Otomatis kita juga akan saling menjaga satu sama lain. Itulah kayak keuntungan kita menjadi warga negara Indonesia kayak gitu. Tadi Mas Bayu bilang kalau misalnya berita buruknya ya emang kita lagi terpuruk ekonominya. Yang berita baiknya adalah nggak cuma negara Indonesia aja, negara-negara lain juga sama kayak gitu. Tapi kan bagaimana kita cara untuk thriving di era seperti ini kayak gitu. Kalau misalnya kita sebagai masyarakat, oke, kita udah menghemat, kita sudah nabung dan juga untuk mengurangi belanja konsumtif dan juga sekunder maupun tersier, tapi balik lagi itu harus kita lakukan tuh ya. Tapi kembali lagi kurangi belanja konsumtif, nabung justru dipakai buat nabung dulu gitu, buat jaga-jaga. Tapi kembali lagi kita kan sebagai masyarakat banyak banget, kita tuh sebagai masyarakat stresnya tinggi ya Mas. Kita udah tahu Indonesia itu tingkat stresnya cukup tinggi, otomatis kita juga akan melakukan banyak pelarian kayak gitu. Terutama tadi sebelum ini off the record Mas juga udah bilang kalau misalnya kita pinjol, banyak masyarakat yang pinjol. Nah, kalau misalnya dilihat demografis masyarakat yang pinjol ini tuh di usia 21 sampai 35 tahun. Usia-usia produktif kayak gitu. Yang mana mereka itu menggunakan pinjol untuk pembelanjaan konsumtifnya. Ya itu tadi untuk kesenangan mereka, untuk stress relief-nya mereka kayak gitu. Karena kita di Indonesia udah pack banget hari-hari kayak ada berita yang gak enak terus tiap hari. Makanya mereka pinjol untuk kebutuhan konsumtif, untuk belanja, untuk nonton konser kayak gitu. Nah, kalaupun pemerintah udah menghimbau untuk menabung segala macam, itu nggak cukup kalau misalnya pemerintahnya ini nggak ada kebijakan yang pasti dan juga tepat sasaran kayak gitu ke masyarakat. Jadi kayak buat apa kayak gitu. Jadi teman-teman yang nonton, dia mau bilang jangan karena stres dan lain-lain kemudian malah memaksakan membeli sesuatu yang konsumtif, apalagi sampai ke pinjol. Betul, karena ini kita sama pemerintah sama nih, kalau bisa jangan ngutang lagi kan? Kayak gitu Mas. Kita jangan ke pinjol. Betul. Makin parah nanti kita kan. Ya, lebih baik kita menahan keinginan kita, alihkan stresnya ke hal-hal yang gratis lah gitu ya. Betul, tapi emang kan hal-hal gratis agak susah di Indonesia. Susah ya, kalau ada TikTok tuh, shop TikTok kayak gitu, ada misalnya ada diskon-diskon gitu kan juga otomatis bantu UMKM kayak gitu. Kayak gitu. Terus susah, ada pay later soalnya. Betul, ada pay later. Kan sekarang juga yang legal kan ada Pindar kan, pinjaman daring juga kayak gitu yang mudah aksesnya. Dan juga kita tahu Mas kalau misalnya Indonesia itu hampir 92% itu unbank kayak gitu. Susah untuk meminjam ke bank-bank formal kayak gitu. Makanya dengan adanya Pindar ini sendiri lebih memudahkan masyarakat. Tetapi diharapkan dari Pindar ini bisa pinjaman itu yang produktif, yang untuk memutar kembali uangnya kayak gitu. Kalau masukan-masukan dari Selios sih kita udah sering dengar, termasuk hari ini dia kembali mengulang kalau bisa realokasi. Saya pakai bahasa saya ini proyek-proyek mercusuar yang nggak salah sebenarnya, karena itu janji-janji Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ketika kampanye, MBG dan lain-lain. Tapi sekarang memang harus dilihat, direalokasi sehingga sesuai dengan situasi global dunia. Ada perang dan ekonomi dunia yang lagi nggak baik-baik saja. Mudah-mudahan itu didengar dan jadi pertimbangan. Ya Mas, amin. Dan kita mengerti kok
kita rakyat mengerti kok kalau mungkin ada sesuatu yang harus disesuaikan dari proyek-proyek tersebut. Benar kan? Kira-kira gitu. Betul. Jangan denial dengan kondisi ekonomi. Mungkin Iya. kita jangan fight the number. Kita kayak Hmm. jangan mengelak data yang ada kayak Iya. gitu. Cobalah lihat keadaan sekitar kayak gimana sih Mas, Iya. kayak gitu. Dan kemarin ketika BBM tidak jadi naik, bukan berarti nanti tidak naik. Betul ya dia ya? Itu kan Takutnya ya Mas, karena kan walaupun pemerintah udah ngeluarin statement, Pak Prabowo juga udah bilang kita nggak bakal naikkan BBM, tapi kita nggak tahu sampai mana sanggupnya pemerintah ini dengan penerimaan negara yang kita tahu tahun kemarin ya. aja turun, mm, kayak gimana, kayak gitu ke depannya. Oke. Nah, dengan itu berarti kan kita berharap kitanya sendiri yang bersiap. Kalau pemerintah kemarin bilang kita nggak naikkan dulu BBM, pemerintah Presiden Prabowo lebih mementingkan rakyat. Mudah-mudahan yang dipikirin saya juga nih yang menengah ke bawah Iya. karena hitungan Selios dia tadi udah sampaikan apapun kebijakannya pada saat ini dengan kondisi ekonomi dunia dan perang di dunia kita masih akan ada tekanan. Betul. Nah, itu kan bikin saya agak ciut nih. Sama Mas, saya juga Iya ciut kan? dengernya. Maka kita harus menahan konsumsi kita atau belanja kita dan banyak menabung. Nah, kalau pemerintah beberapa negara udah langsung address to their people gitu ya, langsung ngomong, ayo ketatkan ikat pinggang dan lain-lain. Serius berharap pemerintah juga melakukan ini di Indonesia. Kepada kita belum dengar nih rangkulan dari pemerintah untuk menghadapi ini semua, benar nggak dia? Jadi ada opsi untuk WFH ya Mas sejauh ini, WFH di Oke. hari Jumat kayak gitu, untuk setahu saya untuk ASN kayak gitu. Ya, Kalau saya nggak salah gitu, betul. ada rencana seperti itu. Tapi Mas, kalau misalnya kita WFH, ini banyak banget UMKM yang akan terpukul. Pemerintah ini cuma sampai sekarang itu, kenapa ada WFH, mereka cuma hitung penghematan BBM kayak gitu. Dan Ya. juga adanya penghematan anggaran karena MBG. Kalau misalnya tadi di WFH kan, dirumahkan kayak gitu. Tapi sebenarnya di balik penghematan tersebut ada UMKM yang akan kehilangan omsetnya. Iya. Di dekat kantor-kantor kita itu ada warung-warung yang kalau makan siang Betul, itu kan penuh, rame, pujaseranya ya kayak kan. gitu ya, Mas. Itu bisa pada hari Jumat itu mereka kehilangan pemasukan. Omsetnya kayak gitu. Dan juga banyak kayak ride hailing kayak gitu juga kan kehilangan. Kita tahu lebih dari 60% masyarakat Indonesia itu pekerjaannya informal kayak gitu. Iya. Kalau misalnya pemerintah cuma memikirkan dari sektor penghematan energi, penghematan sumber dari tadi BBM itu sendiri, ya. kita kan juga banyak loh sektor-sektor lain yang juga akan tersingkirkan karena hal tersebut. Salah satunya itu kayak Oke. UMKM itu sendiri kayak gitu. Mungkin kalau misalnya pemerintah belum siap, misalnya ada stimulus lainnya untuk menjaga UMKM tersebut tetap memiliki keuntungan yang surplus, mungkin bisa dipikirkan lagi seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya tadi realokasi BBM kebijakan WFH itu tadi cuma dihitungnya cuma karena BBM aja, pasti ada cara lain kayak gitu. Kita bisa ada banyak kebijakan yang bisa dilihat dan dicontoh dari negara lain kayak gitu. Contoh lah di Australia tadi penggratisan transportasi itu kan akan tetap jalan kayak gitu, memberikan kemudahan bagi masyarakatnya kayak gitu dan tanpa mengorbankan sektor manapun kayak gitu. Iya, nah hal semacam ini yang jadi PR lah bagi pemerintah ya. Saya yakin Selios juga akan terus memberikan masukan-masukan. Oke, terakhir deh dia bayangan Selios saja gitu ya. Dengan segala tekanan terhadap kita nih sebagai menengah ke bawah begitu, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Saya mau ngomong begini, menabung kita coba gitu. Adakah hal-hal lain yang apakah kita perlu investasi dan lain-lain sebagai kalangan menengah ke bawah yang kemudian bisa menjadi cadangan kita sambil menunggu kebijakan-kebijakan pemerintah? Baik Mas, ini untuk realistisnya aja Mas. Kalau misalnya untuk kelas menengah dan menengah ke bawah di Jakarta sendiri, untuk yang namanya investasi itu juga belum tentu ya Mas. Menabung pun kalau misalnya dia sandwich generation itu akan tercekik banget pastinya. Kita harus tahu kenyataannya kayak gitu di Indonesia seperti apa. Kayak gitu. Pun kalau misalnya ada investasi, kalau misalnya yang udah melek dan punya literasi keuangan yang tinggi, itu baik dan sangat disarankan. Kalau misalnya
nabung mata uang asing, dolar dan juga emas itu juga lebih baik disarankan kayak gitu. Tapi untuk misalnya yang tadi yang tercekik kayak menengah dan menengah ke bawah, ada banyak pengeluaran yang tidak terduga selama ini kayak gitu, atau yang kayak misalnya dia cuma single income doang di keluarganya, itu kan pasti berat ya Mas. Kita hanya bisa menunggu kebijakan pemerintah aja, karena kita tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, inflasi di Indonesia itu lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Kayak gitu. Jadi pun gaji naik, tetapi tadi inflasi pangan maupun juga tadi BBM itu sendiri juga naik tiap tahunnya kayak gitu. Nah ini kan juga menekan penerimaan dan juga otomatis pengeluaran rumah tangga akan lebih besar kayak gitu. Kita berharap pemerintah juga bisa melindungi masyarakatnya, punya safety net yang lebih tersasar ya Mas, kayak desil 1 sampai desil 5 juga perlu sasaran yang tepat kayak gitu. Janganlah orang dengan desil 8 atau desil 6 ke atas atau yang kelas menengah ke atas itu juga dapat subsidi dan bantuan, kan banyak tuh kita lihat kayak gitu. Ini kan juga pemerintah perlu pendataan yang serius Mas kayak gitu. Jadi mungkin momen ini yang bisa dipakai ya. Benar. Untuk membenahi segala sesuatunya agar tepat sasaran. Betul. Dan betul-betul bisa menjaga. Niat pemerintah kan baik nih, nggak naikin BBM, kita mentingin rakyatnya. Nah itu semua benar-benar dipikirkan dengan baik gitu. Tadi tergantung momentum, dan juga ini juga momentum untuk pemerintah transisi energi. Karena kita tahu saat ini tuh pemerintah punya namanya Sekretariat Just Energy Transition Indonesia kayak gitu. Tapi sampai saat ini lamban Mas kayak gitu. Dan juga bisalah daerah-daerah atau desa-desa yang sudah siap, yang misalnya dia juga dulu dia ada pembangkit listrik tenaga diesel di daerah-daerah desa-desa Indonesia, dialihkan jadi misalnya tenaga surya, tergantung dari apa sih keunggulan desa-desa tersebut, maupun surya, air kayak gitu. Ini kan juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk tidak ketergantungan dengan bahan bakar fosil kayak gitu. Setuju. Mudah-mudahan semua ini jadi masukan bagi pemerintah dan seluruh jajarannya. Amin. Seperti waktu COVID kan kita jadi terpaksa melakukan berbagai hal yang sepertinya waktu itu nggak mungkin, jadi mungkin. Digitalisasi terutama kayak gitu. Nah mudah-mudahan situasi ini juga membuat kita jadi berani melakukan terobosan-terobosan. Dia terima kasih masukan-masukannya, dan terutama masukannya kepada saya secara pribadi, dan banyak mungkin yang pasti seperasaan dengan saya, harus apa nih di situasi seperti ini. Thank you masukannya ya, untuk menengah ke bawah. Kita ketemu lagi juga di kesempatan yang lain dan obrolan yang lain. Salam sama teman-teman di Selius. Siap, terima kasih Mas atas undangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi podcast Siber kali ini, dan mudah-mudahan menjadi masukan di situasi ekonomi, dengan situasi segala sesuatunya masih ada perang. Kita harus bersiap dan bersiap. Pantau terus segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi, untuk kemudian kita bisa melakukan tindakan-tindakan darurat untuk kita dan keluarga kita. Sampai ketemu di episode yang lain. Salam.